Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pertemuan hari ini, kita masuk materi tentang pembuktian. Adapun yang akan kita telusuri adalah terkait dengan pengertian pembuktian, fakta-fakta dalam proses perkara, teori dalam sistem pembuktian, sistem beban pembuktian, dan alat bukti. Terkait pengertian pembuktian dapat kita pahami dari pendapat Martiman Projo Hamijoyo bahwa pembuktian tidak bersifat logis, tetapi bersifat kemasyarakatan. Artinya bahwa orang harus memberikan kepada hakim suatu kepastian yang masuk akal, bahwa apa yang diuraikan dalam fakta-fakta selaras dengan kebenaran. Sementara hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur tata cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Pembuktian berasal dari kata bukti, yaitu fakta yang dikemukakan di persidangan untuk mendukung dalil-dalil gugatan penggugat atau dalil-dalil bantahan tergugat atau untuk membantah keterangan pihak lawan. Dari apa yang sudah diuraikan tadi, maka pembuktian mengandung makna bahwa suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau posita yang dikemukakan dalam suatu perkara yang pada hakikatnya mempertimbangkan secara kemasyarakatan mengapa dalil posita tertentu dianggap benar. Berbicara fakta dalam proses perkara, maka hakim dalam membuat keputusan didasarkan pada fakta-fakta dari penggugat maupun tergugat beserta fakta yang terungkap dalam persidangan. Nah, apa saja fakta-fakta ini maksud? Yaitu fakta hukum atau Rechtsfeiten dan fakta non-hukum atau Blootfeiten. Fakta hukum adalah kejadian atau keadaan yang eksistensinya tergantung pada penerapan suatu peraturan. Sementara fakta non-hukum atau biasa adalah kejadian atau keadaan-keadaan yang ikut menentukan adanya fakta hukum tertentu. Masih terkait dengan fakta dalam proses perkara, Indi Harto berpendapat bahwa pada prinsipnya semua fakta harus dibuktikan kecuali 1. Fakta yang sudah diketahui secara umum. 2. Hal-hal yang menurut pengalaman umum selalu terjadi. 3. Fakta prosesual yang terjadi selama pemeriksaan hakim. 4. Eksistensi hukum. Terkait teori dalam sistem pembuktian, maka Yahya Harahap menyampaikan bahwa ada 4 teori, yaitu 1. Conviction in time, 2. Conviction rationi, 3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif atau alternatif, 4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Baik, kita lihat satu persatu. Yaitu pertama, conviction in time. Menurut sistem ini, untuk menentukan sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara semata-mata didasarkan pada penilaian keyakinan hakim. Nah, hakim menarik kesimpulan berdasarkan keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan dan pendapat para pihak
yaitu penggugat dan tergugat. Keyakinan hakim sangat dominan dalam sistem ini. Sementara kalau conviction ratione, di mana dalam sistem ini keyakinan hakim dibatasi dan didukung oleh alasan-alasan yang jelas. Hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya. Dalam hal ini keyakinan hukum dibatasi oleh rationing yang bersifat logis dan dapat diterima akal. Selanjutnya, teori pembuktian menurut undang-undang secara positif atau alternatif, di mana dalam sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk menentukan putusannya, hakim semata-mata didasarkan pada alat bukti yang sah tanpa diperlukan keyakinan hakim. Dan terakhir, pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sistem ini merupakan perpaduan antara teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dan pembuktian menurut keyakinan hakim atau conviction in time. Hakim harus memutuskan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan mengikuti prosedur dalam undang-undang dengan didukung oleh keyakinan hakim. Untuk memahami sistem atau ajaran beban pembuktian dalam acara peradilan tata usaha negara, maka hukum acara peradilan tata usaha negara menganut sistem atau ajaran pembuktian bebas terbatas. Apa itu? Maka kita pahami terlebih dahulu teori pembuktian bebas. Teori pembuktian bebas adalah ajaran atau teori yang tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga sejauh mana pembuktian dilakukan atau diserahkan kepada hakim. Sementara pembuktian sifat terbatas adalah alat-alat bukti yang dipergunakan di persidangan dan pembatasan kewenangan hakim untuk menilai sahnya pembuktian di persidangan harus dipenuhi syarat, yakni minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Rekan-rekan mahasiswa, submateri kita terakhir yaitu alat bukti dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Apa saja yang merupakan alat bukti di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara? Yaitu 1. Surat atau tulisan. 2. Keterangan ahli. 3. Keterangan saksi. 4. Pengakuan para pihak, dan 5. Pengetahuan hakim. Mari kita telusuri satu persatu, yaitu surat atau tulisan. Apa saja yang termasuk dalam alat bukti yang dimaksudkan sebagai surat atau tulisan? Yaitu pertama, akta otentik. Apa itu akta otentik? Adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Kedua, akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. 3. Surat lain bukan akta, yaitu surat yang dibuat dengan tujuan bukan untuk sebagai alat bukti seperti berita-berita jabatan, surat dalam hubungan rumah tangga, telegram, dan lain-lain. Alat
bukti yang kedua yaitu keterangan ahli. Adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal-hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Seorang yang ahli itu disebut deskundige atau expert. Seorang ahli dapat didatangkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena permintaan kedua belah pihak, permintaan salah satu pihak, atau permintaan hakim karena jabatannya. Alat bukti yang ketiga yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. Berbeda dengan testimonium de auditu, yaitu kesaksian yang diperoleh dari pihak ketiga karena pihak ketiga menceritakan peristiwa. Jadi ini bukan alat bukti dan harus dikesampingkan. Keterangan saksi tanpa didukung oleh alat bukti lainnya tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti sempurna untuk memperkuat dalil-dalil penggugat. Selain itu, unus testis nullus testis, di mana menurut azas ini mengandung makna bahwa satu saksi bukan saksi. Alat bukti yang keempat adalah pengakuan para pihak, yaitu keterangan sepihak dalam suatu sengketa di mana ia mengakui yang dikemukakan pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan pihak lawan. Pengakuan para pihak tidak dapat dicabut kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Dan alat bukti yang terakhir yaitu pengetahuan hakim. Ada azas ius curianovit, artinya hakim dianggap mengetahui tentang hukum. Jadi pengetahuan hakim merupakan sesuatu yang diketahui dan diyakini kebenarannya. Hakim melakukan pemeriksaan perkara dengan mendengar, melihat segala kejadian di persidangan.